Halo teman-teman, welcome to channel Mesir. Kali ini aku akan ngebahas satu merek susu formula yang anak aku minum, yaitu dari merek Bebelac. Nah, sebenarnya anak aku sudah minum ini sejak dia baru lahir. Untuk bayi yang baru lahir atau newborn itu biasanya namanya Bebelac. Bebelac 3 ini diperuntukkan anak usia 1 sampai 3 tahun ya teman-teman. Anak aku sekarang usianya 2 tahun, jadi menggunakan Bebelac 3. Karena sekarang sudah mulai terukur 1 bulan habisnya berapa, jadi aku untuk menghemat pengeluaran terutama di dunia susu formula, aku langsung beli yang size besar, yaitu size 1 kg atau 1000 gram. Ini ukuran yang besar-besar. Nah, kalau yang ini sebenarnya Bebelac juga untuk memudahkan dalam proses pembuatan susu dan juga mempercepat, itu aku memindahin ke tempat ini ya. Itu terserah teman-teman. Cuma kalau aku ini pakai yang lock and lock karena dia itu udah dibukanya kayak gini. Jadi ada 4 sisi, itu bisa dicetekin. Nah, terus di bagian sini juga rapat ya. Nah, ini kalau untuk di rumah. Kalau untuk bepergian, aku udah punya yang ukuran kecil. Bepergian biar nggak terlalu berat dan ribet, aku pakai yang ukuran segini teman-teman. Ini juga dari Lock and Lock. Pokoknya kalian bisa pakai merek apapun, yang penting BPA free dan memang terjamin kualitasnya ya. Aku akan cerita sedikit gimana saat anak aku minum susu formula yang dari merek Bebelac ataupun Bebelac ini. Jadi ketika dia baru lahir, di beberapa hari ASI aku tuh belum keluar. Terus aku sama suami bingung kira-kira kita mau beli merek apa ya. Tapi bismillah aku percayakan aja sama suami. Browsing kira-kira susu apa nih yang mirip sama ASI. Keluarlah merek Bebelac di pas lagi googling. Nah, akhirnya dicoba dan ketika dicoba alhamdulillah masya Allah tabarakallah, Allah kasih kemudahan. Anakku cocok dan mau minum susu Bebelac kayak gitu ya teman-teman. Nah, karena udah cocok, aku nggak berani untuk coba merek lain. Pas usia 1,5 tahun, aku mulai coba-coba nih. Coba-cobanya yaitu aku menggunakan merek yang harganya di bawah susu Bebelac. Nah, untuk mereknya aku nggak akan sebutin itu apa. Yang jelas itu jauh lebih murah, rakyat ya teman-teman. Tapi ternyata di pertengahan jalan ini masih mix. Jadi satu kardus merek ini, satu kardus merek yang tersebut. Nah, anak aku itu tahu kalau memang ada merek lain. Ya, jadi dia ketika dibuatkan susu itu nggak mau dan nggak cocok, jadi malah nggak keminum. Akhirnya daripada mubazir, aku langsung fokus lagi ke susu Bebelac. Dan akhirnya aku menetapkan hati untuk terus menggunakan susu Bebelac ini. Oke teman-teman, langsung aja kita review kira-kira apa aja nih minusnya dari susu Bebelac. Yang pertama, ini mengandung DHA dan juga omega 3 dan 6. Nah, di sini aku akan bacakan, aku langsung browsing dari Bebek Club apa aja manfaat DHA yang terkandung dalam susu Bebelac ini. Yang pertama, menjaga mood anak tetap baik. Kedua, ini ternyata bisa meningkatkan keterampilan sosial maupun emosional bagi anak kita loh. Ketiga, meningkatkan imun tubuh. Yang kelima, menurunkan risiko asma. Dalam Bebek Club juga dikatakan bahwa Bebelac 3 ini sudah dilengkapi dengan formula baru yaitu Grow Grade Plus yang mengandung AAA dan juga DHA lebih tinggi untuk mendukung perkembangan daya pikir dan keterampilan sosio-emosional anak memasuki prasekolah. Wah, masya Allah tabarakallah ya. Aku senang kalau aku bikin video review ini, aku kan sekali yang mencari tahu. Dan ketika aku mencari tahu, masya Allah tabarakallah, ternyata memang banyak banget formulasi-formulasi ataupun manfaat-manfaat yang ternyata memang ditujukan untuk bayi ataupun untuk anak kita. Jika aku tahu tentang manfaat-manfaatnya ataupun nilai positif-positifnya, itu insya Allah akan semakin memotivasi kita sebagai orang tua agar memberikan yang terbaik untuk anak kita. Bebelac 3 ini juga mengandung omega 3 dan juga omega 6. Fosgos 1:9. Nah, Fosgos 1:9 ini apa sih? Jadi, Fosgos ini dari informasi Bebek Club itu dikatakan bahwa dengan meminum ini itu mendukung kesehatan saluran cerna si kecil. Jadi, nutrisinya optimal dari kombinasi serat formulasi Bebelac 3. Juga dikatakan bahwa tinggi kalsium dan juga terdapat 14 vitamin lainnya. Yang pertama, ini ada zat besinya, terus ada lodiumnya, kaya akan vitamin C,
Konsumsi vitamin C yang cukup dapat berkontribusi terhadap fungsi normal daya tahan tubuh jika disertai dengan diet gizi seimbang. Susu bebelak ini dikatakan mengandung gula yang tidak terlalu banyak, jadi bisa menghindarkan anak dari resiko obesitas, teman-teman. Lalu bebelak juga mengklaim bahwa sudah 100 tahun berpengalaman di bidang nutrisi awal kehidupan. Langsung aja ya teman-teman, kita buka. Ini yang sudah aku pindahkan adalah susu bebelak juga. Jadi susu bebelak ini warnanya bukan white. Nah nih, kalau mau dilihat, kalau dari harumnya bener wangi susu banget, nggak bikin enek, nggak berlebihan dan nggak terlalu menyengat. Aku suka dari susu bebelak itu adalah jadi mudah banget larut dalam air dingin. Karena dalam kondisi darurat kita itu nggak ada air panas dan aku cuma pakai air biasa aja. Itu bisa larut sempurna, kita mengocoknya dengan betul. Jadi susu bebelak ini kalau dalam kondisi darurat itu nggak pakai air panas juga bisa larut kok gitu. Tapi menurut aku kelemahannya adalah untuk susu bebelak ini harganya relatif cukup tinggi ya teman-teman. Untuk yang 1 kg ini aku beli di harga 168.000. Kalian bisa beli dimanapun, bisa beli di Indomaret, di Alfamart, ataupun di supermarket besar, atau di tempat khusus susu atau perlengkapan bayi. Lanjut ya teman-teman, aku akan bahas gimana sih cara penyiapan susu formula bebelak 3 ini yang tepat. Yang pertama, cuci tangan ibu sebelum menyiapkan susu ya. Nah ini berlaku untuk menyiapkan minuman ataupun makanan buat si kecil ya teman-teman. Yang kedua, cuci dahulu gelas dan sendok takar untuk menyiapkan susu. Pastikan gelas dan sendok takar itu sudah kering sebelum digunakan. 3. Rebus air sampai benar-benar mendidih, lalu diamkan sekitar 10 menit. Setelah itu, tuangkan sekitar 200 ml ke dalam botol ataupun ke dalam gelas anak kita. Nah, yang perlu diingat nih teman-teman, jadi yang perlu dituangkan dulu adalah airnya sebelum susu formulanya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita masukin susu formulanya dulu nih, itu biasanya takarannya atau ukurannya itu bisa berubah. Kalau misalkan air duluan nih, itu tidak akan berpengaruh. Yang ketiga, ini masukkan 3 sendok takar susu bebelak ke dalam gelas anak kita. Lalu berikutnya silahkan diaduk dan disajikan buat si kecil. Untuk bebelak 3 ini karena diperuntukkan untuk anak usia 1 sampai 3 tahun. Untuk bayi yang masih di bawah 12 bulan silahkan menggunakan merek Bebelove. Sini ada aturan-aturannya juga. Yang pertama, dalam 1 hari itu anak kita silakan diberi minimal 3 gelas susu formula ya, di luar makanan ataupun minuman lainnya. Nah, lalu yang kedua, kalau misalnya kita udah buat ini susu untuk anak kita dalam 1 kali aduk, itu hanya boleh diperuntukkan ketika minum saat itu aja ya. Jadi tidak boleh digunakan untuk berulang kali. Yang ketiga, kalau misalnya anak kita minum susunya itu nggak habis, untuk susu formula itu baiknya langsung dibuang. Karena dia biasanya ada batas waktunya, yaitu maksimal 2 jam setelah proses pembuatan. Jadi diingat-ingat betul ya teman-teman, jangan sampai nanti susunya jadi basi terus kita kasih ke anak kita. Wah, bukannya sehat malah jadi bahaya deh. Air yang kurang matang, gelas yang tidak dicuci, serta penyimpanan, penyiapan, dan pemberian yang kurang tepat itu bisa berakibat kepada kesehatan. Khususnya ini biasanya berakibat terhadap saluran cerna anak kita ya teman-teman. Apakah itu diare, muntah, ataupun sebagainya. Tutup rapat-rapat kemasan yang sudah dipakai dan simpan di tempat yang sejuk dan kering, tapi bukan di dalam lemari es ya. Yang kedua, hindarkan dari sinar matahari. Yang ketiga, kalau misalnya nih kemasan ini udah dibuka, susu ini itu hanya boleh dikonsumsi dalam jangka waktu 2 minggu. Jadi kalian perlu banget inget kapan pertama kali buka susu ini, jangan sampai lebih dari 2 minggu ya. Kecuali yang kemasan kaleng, itu bisa bertahan di 3 minggu.
Terakhir atau yang keempat itu jangan dikonsumsi kalau ada perubahan warna, perubahan rasa maupun perubahan bau. Gitu aja review dari aku. Kalau para bunda kira-kira menggunakan susu formula apa nih? Boleh komen dan juga share pengalaman kalian menggunakan susu formula merek apa dan juga efeknya apa ke anak. Oke, jangan lupa buat subscribe, buat like, komen dan juga share. Siapa tahu video ini bermanfaat buat para bunda yang lagi butuh informasi tentang susu formula. Dadah!